nafsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وبعد. فأوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. يقول تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. عباد الله معاشر المسلمين حفظكم الله. Agama Islam dengan syariatnya yang integral tidak hanya menuntut kita umat Islam untuk menjalin hubungan baik dengan Tuhan kita, tapi dia Islam juga menuntut kita untuk menjalin hubungan baik dengan sesama kita. Maka beribadah kepada Allah yang merupakan inti kita diadakan di dunia ini, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidak akan sempurna manakala tidak dilengkapi dengan kebaikan-kebaikan kita kepada sesama kita. Maka orang Islam yang benar dengan keislamannya bukan sekedar orang yang ahli ibadah, rajin keluar masuk masjid, tapi orang Islam yang benar, di samping dia rajin beribadah, dia juga baik kepada sesamanya, bersosial, rukun dengan sesama umat Islam maupun umat non-Islam dalam hal-hal yang sifatnya kemanusiaan. Karena itulah dalam surat An-Nisa ayat 36 Allah mengatakan: wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an. Beribadalah kalian kepada Allah wala tusyriku bihi syai'a. Jangan sekali-kali kalian menyekutukannya. Maka beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan adalah perkara yang penting di dalam kita beragama. Selalu nomor satu, selalu disebut pertama. Dan itulah yang dimaksud dalam ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Yang sebagian sahabat menafsirkan liya'buduni, maksudnya adalah liwahiduni, untuk mentauhidkanku. Dan ini menjadi isu sentral dakwah semua nabi. Semua nabi datang membawa ajaran yang sama, mengajak beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya. Tetapi jamaah sekalian, setelah Allah menyebutkan perintah perkara yang penting itu, fundamental di dalam kita beragama itu, ternyata Allah tidak cukup berhenti di situ. Allah masih memerintahkan kita dengan ibadah-ibadah yang sifatnya sosial. Wabil walidaini ihsana, berbuat baik kepada sesama kita. Dan manusia yang paling berhak untuk kita berbuat baik yang pertama adalah
orang tua kita, kedua orang tua kita, wabidil qurba dan kepada kerabat-kerabat kita, wal yatama anak-anak yatim, wal masakin orang-orang miskin, wal jaridil qurba tetangga dekat, wal jaril junubi maupun tetangga jauh, dan sahabat-sahabat kita dan orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang di sekitar kita. Jamaah dirahmati oleh Allah, ketika Allah memerintahkan kita beribadah dan mentauhidkannya, tidak boleh menyekutukannya, Allah gandeng dengan wabil walidaini ihsana dan seterusnya. Digandeng dengan perintah berbuat baik kepada sesamanya dengan kata waw yang dalam bahasa Arab yufidu mutlaqal jam'i, menunjukkan bahwa perkara-perkara yang disebut ini harus diposisikan sama, gak boleh dibeda-bedakan. Beribadahlah kalian kepada Allah dan jangan menyekutukan. Wabil walidaini, dan berbaktilah kepada kedua orang tua, baiklah kepada anak yatim, menyantuni orang-orang miskin, membantu mereka, baik dengan tetangga, baik dekat maupun jauh, dan seterusnya. Diganti dengan kata dan waw. Itu memberikan pemahaman kepada kita bahwa beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya itu tidak cukup. Sekedar mentauhidkan Allah nggak cukup. Orang tidak cukup hanya sekedar beribadah ikhlas untuk Allah, tidak pernah menyekutukannya, tapi dia juga harus menyempurnakan itu dengan kebaikan-kebaikannya kepada sesamanya. Maka tidak benar sekali lagi orang dikatakan ahli ibadah hanya pandai pakai baju islami, sorban, koko, keluar masuk masjid, tapi kepada tetangganya nggak pernah rukun, kepada sama saudaranya Islam juga tidak pernah mau bekerja sama dan mau berukhuwah. Maka tidak benar orang Islam seperti itu. Orang Islam yang benar adalah yang mengumpulkan antara mentauhidkan Allah juga berbuat baik kepada sesamanya. Karena itulah jamaah sekalian, banyak nas-nas terutama dalam hadis-hadis di mana Rasulullah SAW mengkaitkan, menghubungkan antara kesempurnaan iman seseorang itu dengan kebaikannya kepada sesama. Dan iman itu adalah perkara fundamental dalam kita beragama. Tapi itu tidak sempurna, bahkan mungkin tidak benar sebelum dibuktikan dengan kebaikannya kepada sesamanya. Di antaranya misalkan Rasulullah mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyuhsin ila jarihi." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia buktikan keimanannya itu dengan apa? Falyuhsin ila jarihi, berbuat baik kepada tetangganya, rukun dengan tetangganya, mau bersosial dengan masyarakatnya. Barang siapa mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir dengan keimanan sempurna, gak sempurna sebelum dia baik kepada tetangga dan masyarakat sekitarnya. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Gak beriman atau gak sempurna iman salah seorang dari kalian sampai dia bisa mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Dia ingin saudaranya sesama umat Islam itu mendapatkan kebaikan sebagaimana kebaikan itu dia dapatkan. Dan sebaliknya dia tidak suka ada musibah menimpa saudaranya sesama orang beriman sebagaimana dia tidak suka musibah itu menimpa dirinya. Sebelum dia punya perasaan itu, gak sempurna imannya. Jadi saking pentingnya umat Islam itu harus baik kepada sesama, bersosial, mau berukhuwah, bersaudara, bekerja sama. Sampai Rasul itu kaitkan masalah iman itu dengan kebaikan sosialnya. Gak benar iman orang itu kalau dia gak baik sosialnya. Juga banyak nas-nas menunjukkan dan menguatkan kaidah kita ini, bahwa Allah itu hanya baik kepada hamba, yang hamba itu baik kepada sesama. Jadi kebaikan Allah kepada hambanya itu hanya akan turun dengan syarat hamba itu baik kepada sesamanya. Lagi-lagi untuk memotivasi kita, menuntut kita, jangan hanya baik kepada Allah saja, baik juga kepada manusia.
Kita ingin mendapatkan kebaikan-kebaikan dari Allah. Tidak cukup hanya mohon-mohon kepada Allah, tapi juga berbuat baiklah kepada sesama. Baru kemudian kebaikan itu turun kepada kita dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang menunjukkan itu misalkan hadis riwayat Muslim, Rasulullah mengatakan, Allahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi. Allah itu akan menolong hambanya dengan syarat hamba itu adalah orang yang gemar menolong saudaranya. Maka orang ketika menolong saudaranya, berbuat baik kepada saudaranya, kepada sesamanya, hakikatnya dia berbuat baik kepada dirinya. Karena kebaikannya kepada saudaranya mengundang kebaikan Allah untuk dirinya. Allahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhi. Karena itulah Khadijah radhiyallahu anha, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu punya perspektif berpikir yang seperti itu. Bahkan itu dia miliki sebelum Islam. Saking perkara bahwa Allah atau Tuhan itu hanya baik kepada manusia, kepada hamba, jika hamba itu baik kepada sesama. Saking jelasnya perkara itu, sampai orang sebelum Islam pun faham itu. Karena Khadijah memahami itu sebelum Islam, sebelum Rasulullah itu sebagai Rasul. Karena Islam itu baru mulai setelah Rasulullah bisa diangkat, dapat wahyu pertama. Sebelum itu kan belum mulai Islam. Tapi Khadijah sebelum itu punya persepsi yang benar tentang hidup, bahwa Tuhan yang dia difahami oleh Khadijah sebelum difahami sebagai Tuhan Islam, itu hanya akan baik kepada hamba manusianya di bumi ketika hamba itu baik kepada sesamanya. Buktinya apa? Kisah tentang Rasul dapat wahyu pertama, Iqra dan beberapa ayat setelahnya itu. Dalam hadis panjang dikisahkan Rasulullah SAW ketika didatangi malaikat Jibril dalam bentuk aslinya yang belum pernah dia lihat, mengepakkan sayapnya. Rasulullah ketakutan, gemetaran, menggigil. Dia berpikir jangan-jangan akan terjadi sesuatu yang buruk kepada dirinya. Dia belum sadar kalau itu malaikat. Sampai disuruh membaca, karena nggak bisa membaca, didekap oleh malaikat dengan erat. Iqra ma ana biqari, baca wahai Muhammad, aku nggak bisa membaca. Didekap lagi sampai 3 kali, baru bisa membaca. Sepulang dari mendapatkan wahyu di gua itu, di gua Hira itu, dia pulang kepada istrinya Khadijah. Dia sampaikan peristiwa yang dia alami di gua itu, bahwa dia bertemu dengan makhluk yang mengepakkan sayapnya yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Dia khawatir akan terjadi sesuatu yang buruk pada dirinya. Apa jawaban Khadijah? Seorang istri yang cerdas, yang sudah punya pemahaman yang benar, yang hanif tentang hidup sebelum Islam. Dia mengatakan dalam hadis itu, ma yukhzikallahu abadan, wahai suamiku Muhammad, ma yukhzikallahu abadan, Allah tidak akan pernah menghinakanmu. Itu kan Allah yang difahami Khadijah sebelum Islam, karena Islam baru mulai setelah Rasulullah dapat wahyu itu. Berarti itu didapatkan sebelum Islam. Tuhan itu gak akan menghinakanmu. Dan Khadijah ketika mengatakan itu dengan argumentasi, bukan sekedar bunyi, bukan sekedar ngomong, tapi dia punya argumentasi, punya hujjah, alasan. Kenapa Tuhan tidak menghinakanmu dengan peristiwa tadi itu? Bahwa kamu didatangi oleh malaikat dalam bentuk yang seperti itu, yang kamu, wahai suamiku, merasa bahwa akan terjadi sesuatu yang buruk pada dirimu. Tenanglah, ma yukhzikallahu abadan, kalla ma yukhzikallahu abadan. Senantiasa Allah tidak akan pernah menghinakanmu. Argumentasi Khadijah adalah apa? Innaka latasilur rahim. Karena kamu itu manusia yang selalu silaturahim, berbuat baik kepada sesama, kerabat. Maka gak mungkin Tuhan menghinakanmu. Jadi Khadijah mengkaitkan kebaikan Tuhan kepada manusia, kepada hamba itu, dengan kebaikan hamba itu kepada sesama. Ketika hamba itu selalu berbuat baik kepada sesamanya, menjalin silaturahim, baik kepada kerabatnya, maka Tuhan tidak akan menghinakan. Itu sudah difahami Khadijah sebelum Islam. Wa tuksibul ma'dum, dan engkau selalu memberi orang yang gak punya. Orang gak punya dikasih. Gak ada orang minta kecuali selalu diberi oleh Muhammad SAW. Gak mungkin Tuhan itu
menghinakan manusia seperti engkau. Jadi kaidah bahwa kebaikan Tuhan hanya turun kepada hamba yang baik kepada sesama, itu perkara yang jelas. Sebelum Islam pun manusia memahami, apalagi setelah Islam. Maka jangan sampai masih ada sebagian makhluk-makhluk Allah yang mengaku Islam, hanya pandai sholat, pandai mentauhidkan Allah, takut melanggar perintah Allah dalam masalah yang sifatnya ubudiyah mahdhah, tapi kepada saudaranya nggak pernah bisa rukun, nggak benar Islamnya. Dan untuk menguatkan itu pula sampai Rasulullah juga mengatakan dalam hadis riwayat Imam At-Tabrani yang disahihkan oleh Imam Al-Albani, Rasulullah mengatakan, "Sunai'ul ma'rufi taqi masari as-su." Berbuat baik kepada sesama itu mencegah su'ul khatimah, mencegah penutup hidup yang buruk. Perkara yang kita takuti itu, karena ukuran kebaikan kita itu penghujung nafas kita. Kalau kita baik maka husnul khatimah, kalau tidak baik maka su'ul khatimah. Kita berharap dari Allah Subhanahu wa taala agar diberikan husnul khatimah. Di antara tip untuk mendapatkan husnul khatimah adalah sunai'ul ma'ruf, kata Rasulullah, berbuat baik kepada sesama. Dikatakan oleh Rasulullah agar tidak ada lagi orang berpikir bahwa untuk mendapatkan husnul khatimah atau kebaikan di alam kubur itu hanya sholat saja, hanya dengan puasa saja, tidak, tapi juga harus berbuat baik kepada sesamanya. Sehingga ayat yang mengingatkan kita tentang itu yang kita hafal seringkali diperdengarkan kepada kita, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa as-saddaqa. Orang-orang ketika dimatikan oleh Allah, pasti mereka semuanya akan berharap untuk dihidupkan kembali sejenak, atau ketika akan dimatikan minta ditangguhkan sejenak untuk hidup. Untuk apa? Dia tidak mengatakan fa'usolli agar aku bisa sholat, au fa'asum agar aku bisa puasa, au fa'atamiru agar aku bisa umrah, au ahujju atau haji. Tidak. Tapi yang dikatakan hamba itu adalah fa'as-saddaqa, agar aku bisa bersedekah. Dan sedekah itu adalah lambang kebaikan seorang manusia kepada sesamanya. Apakah sholat tidak bermanfaat bagi orang mati? Bermanfaat. Apakah puasa tidak bermanfaat bagi orang mati? Tentu bermanfaat. Kita yakin itu. Umroh kita, haji kita bermanfaat bagi orang mati. Tetapi kenapa orang mati hanya mengatakan fa'as-saddaqa, hidupkanlah aku sebentar ya Allah agar aku bisa bersedekah? Memberikan pemahaman kepada kita bahwa amal berbuat baik kepada sesama, apapun bentuknya, tidak harus sedekah. Meskipun secara spesifik disebutkan sedekah di situ, kebaikan kita kepada sesama kita itu sangat bermanfaat bagi kita ketika kita dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal kafirun. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فاتقوا الله يا عباد الله واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بالملائكة المسبحة بقدسه فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن جميع الآل والصحابة أجمعين وعنا معهم بعفوك وجودك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوة يا قاضي الحاجات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون